Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob glikolisis. Tentang proses glikolisis, kalian harus ingat bahwa dalam sel itu terdapat sitoplasma dan juga mitokondria. Sitoplasma inilah tempat terjadinya proses glikolisis. Dan selain sitoplasma, komponen penting dari sel yang berperan dalam respirasi seluler yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Membran dalam memiliki lipatan atau lekukan dalam yang disebut krista E. Sedangkan isi dari mitokondria disebut dengan matriks. Di bagian matriks ini terdapat DNA dan juga ribosom. Itulah struktur dari mitokondria. Selanjutnya, tahapan pertama dari respirasi diawali dengan proses glikolisis secara sederhana. Proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah menjadi 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Dan ingat, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Untuk proses lengkapnya, glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan. Tahapan yang pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini, 1 gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu tahapan yang kedua, proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya saja. Dan enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu fosfoglukosa isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu proses pengubahan 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan 1 gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat pada tahapan yang ketiga ini yaitu fosfofruktokinase. Dan tahapan selanjutnya yaitu pengubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat, sedangkan yang kedua gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang keempat dan juga yang kelima, melibatkan enzim aldolase. Tetapi dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosapfosfat isomerase sehingga hasil akhirnya itu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat.
Tahapan yang keenam yaitu proses pengubahan gliseraldehidat 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut dengan gliseraldehidat 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat tahapan yang ketujuh ini disebut fosfogliserokinase. Tahapan yang kedelapan yaitu proses pengubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Enzim yang terlibat yaitu fosfogliseromutase. Selanjutnya yaitu tahapan yang ke-9, proses pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Enzim yang terlibat dalam proses ini disebut dengan enolase. Pada proses pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Dan tahapan yang terakhir yaitu proses pengubahan fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Pada tahapan yang terakhir ini, fosfoenol piruvat melepaskan 1 gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang terakhir ini disebut dengan piruvat kinase. Nah, itu adalah urutan proses glikosis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Selain itu menghasilkan 4 ATP dan juga 2 NADH. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil bersihnya dari proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP saja. Dan selanjutnya setelah diubah menjadi 2 molekul asam piruvat jika tanpa oksigen, maka akan dibentuk asam laktat jika terjadi pada hewan, atau menjadi alkohol jika terjadi pada tumbuhan. Tetapi jika ada oksigen, maka akan dilanjut ke tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan terakhir transport elektron. Nah, jadi proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma, kemudian tanpa menggunakan oksigen. Dan ini terjadi pada respirasi aerob maupun anaerob. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.